Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menerima ilmu pengetahuan yang kita terima hari ini. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku semuanya kelas 10C, insya Allah dari menjadi calon orang-orang sukses ini, calon wirausahawan muda yang Amin. Amin ya Allah. ya, orang-orang yang sukses yang patuh pada orang tua, insya Allah nanti kalian akan membahagiakan orang tua Anda. Baik, pada pertemuan hari ini ada beberapa hal sebelum kita laksanakan materi. Saya akan menyampaikan perkenalan dulu ya. Selama ini kita kan belum pernah ketemu, ya, Kita ketemu dalam kondisi pandemi COVID, sehingga dengan terpaksa kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Namun kita bisa bertatap muka melalui media ini, media kelas maya. Tetap kita bisa melihat kelas dan wajah kita dengan Microsoft Teams, ya. Kemudian untuk di awal sebelum saya memperkenalkan diri, untuk mata pelajaran ini apa yang harus kalian kerjakan dan siapkan? Yang pertama, Anda semuanya wajib memiliki buku PKWU yang sudah dibagikan di perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya buku tulis yang nanti sebagai buku tugas, ya, sebagai buku tugas disiapkan khusus untuk buku tugas khusus mata pelajaran WKWU. Oke, sekarang akan saya share, saya keluarkan PPT saya, yaitu untuk perkenalan hari ini. Baik. Apakah PPT saya sudah bisa dilihat? Belum Bu. Ya, Belum, Bu. Saya ulang lagi. Belum, Bu. Sudah, Belum. sekarang sudah Bu. Sudah, Bu. Sekarang sudah. Ya. Sudah. Oke, cukup. Baik, perkenalkan saya sekarang. Nama saya Bu Ismu Zaro. Saya lahir di Lamongan, saya orang Lamongan ya, tapi besarnya di Malang. Kemudian saya ditugaskan oleh negara di Kabupaten Batang. Kemudian pertama kali dulu sebagai guru di SMA 1 Bawang dan kepala sekolah di SMA 1 Bawang. Kemudian dimutasi oleh Pak Bambang Kintoro, waktu itu Bapak Bupati kita, di SMA Negeri 1 Tuban sebagai guru dan kepala sekolah di sana. Terakhir saya dipindah di sebagai guru dan kepala sekolah di SMA 1 Batang. Tapi saat ini saya masih membantu SMA 1 Batang. Karena masa kepala sekolah saya sudah habis kemarin, maka saat ini saya masih mengajar di SMA 1 Batang sambil menunggu pelantikan sebagai pengawas. Ya, saat ini pengganti saya namanya Pak Sukalim, itu kepala sekolah Anda sekarang. Kalau kemarin masih Puis itu. Ya. Nah, riwayat pendidikannya Puis, saya sebenarnya kimia ya. Saya mengajar kimia biasanya. Nah, karena PKWU masih kekurangan, jadi saya mengajar PKWU. Kemudian S2 saya matematika, S3 saya di manajemen pendidikan. Tapi saat ini masih prosesnya. Ya. Saya tinggalnya di Limpung ya anak-anaknya. Tapi ini Puis bekerjanya bahkan saat ini Puis masih posisinya masih tetap di kantor ya. Jadi kita WFH tetap di kantor. Email saya ini penting nanti untuk mengirim tugas ke email saya. Nanti saya tulis ulang lagi di di grup kita.
Alhamdulillah pada tahun 2016 kalian mungkin masih di SD kali ya. Bu Is membawa nama Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah sebagai kepala sekolah berprestasi di tingkat nasional. Bu Is yang mudah-mudahan bisa tetap memotivasi Anda semuanya. Baik, yang saya tanyakan sekarang. Nah, ini boleh menunjukkan. Sebelum saya nanti ke sana, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tentang penilaian. Ya. Untuk penilaian PKWU, penilaian yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran Anda itu salah satu sebagai penilaian saya. Yang kedua, disiplin. Disiplin dalam mengumpulkan tugas. Nanti tugasnya ada waktu tertentu, paling lambat tanggal berapa, hari apa, begitu. Nah, paling lambat artinya berarti pada saat di jeda waktu lama waktu pengumpulan, waktu pengumpulan itu jika kalian disiplin sebelum hari jatuh temponya itu, maka nilainya bagus, gitu ya. Kalau sudah lambat, nah berarti nanti ada penilaian tersendiri. Jadi yang kedua, disiplin menyampaikan masuk kelas. Yang kedua, disiplin tepatan waktu mengumpulkan tugas. Yang ketiga, keaktifan dalam proses belajar. Keaktifan ini ditunjukkan dengan Anda bisa menanggapi, bisa bertanya atau menjawab pertanyaan. Ya, bertanya atau menjawab pertanyaan. Tidak boleh takut salah. Karena yang penting di sini Anda aktif dalam menyampaikan pendapat. Saya akan melatih Anda untuk berani menyampaikan pendapat, ya, begitu. Karena seorang wirausahawan, seorang pengusaha sukses, seorang pimpinan yang sukses, maka dia harus berani menyampaikan pendapat. Gitu. Nah, sekarang itu yang perlu Anda perhatikan. Pertanyaan saya sekarang, itu slide saya, coba Anda perhatikan ini. Siapa yang setuju? Saya harus kaya. Anda siapakah yang ingin menjadi kaya? Siapa yang mau jadi kaya? Boleh ini interaksi? Mau? Anda ingin Saya semua mau saya. Oh iya. Nah, pertanyaan saya ubah. Pertanyaan saya ubah. Apakah Anda ingin menjadi kaya? Saya Ingin. harus kaya atau saya ingin kaya? Pilih mana? Saya ingin kaya. Saya ingin kaya atau saya harus kaya? Saya harus. Saya ingin kaya. Saya ingin, Bu. Saya ingin. Saya ingin kaya, Bu. Nah, sekarang Saya ingin kaya. pertanyaan yang kedua. Saya ingin bahagia atau saya harus bahagia? Saya harus. Saya harus. Harus. Nggak boleh nggak bahagia, Bu. Harus bahagia, Bu. Pertanyaan ketiga. Harus bahagia. Saya ingin makan atau saya harus makan? Saya Harus harus makan nanti. Saya kurus. Sekarang saya balik pertanyaan pertama. Saya ingin kaya ataukah saya harus kaya? Harus. Saya harus kaya. Ingin kaya. Masa kok saya ingin naik kelas atau saya harus naik kelas? Jadi harus ya, jangan ingin. Kalau ingin itu Anda nggak akan mencapai Betul. nilainya. Ya, Iya, betul. hanya ingin awal-awal punya semangat untuk mencapai. Kalau ingin, tapi kalau Iya, Bu. harus, Anda pasti usaha untuk menjadi mahasiswa wirausahawan. Baik, sekarang saya lanjutkan. Mengapa kok saya harus kaya? Nah, begitu ya alasannya ya. Salah satunya itu diberikan oleh Allah anugerah yang luar biasa yang berupa otak kita. Otak kita yang bisa mampu untuk berpikir, Iya, betul. ya,
nah, idenya dan seterusnya. Ini kekayaan kita itu luar biasa. Anda itu seorang pemenang, ya. Anda seorang pemenang. Tidak harus harus pintar matematika. Saya bukan, enggak. Ingat ya, intelijensi itu hanya berkontribusi 21%. Ingat itu. Yang berkontribusi yang banyak siapa apa? Spiritual quotient dan emotional quotient. Apa itu? Kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Pinter tapi nggak jujur. Pinter tapi sombong. Pinter tapi penipu. Perusahaan akan nyutik, akan mengeluarkan kali. Anggi. Nggak boleh gitu loh. Nah, sekarang di Al-Quran ya, saya Muslim ya, maka saya menggunakan kepercayaan saya. Yang lain pasti sama lah ya, agama yang lain. Dalam Al-Quran bahwa perdagangan, jual beli, niaga, bisnis itu merupakan hal yang sangat dihalalkan dengan cara yang benar ya, terutama artinya begini, artinya dagang, jual beli, niaga itu penting dan dihalalkan. Dan ada banyak anugerah Allah, karunia Allah di luas di permukaan bumi ini yang tidak terbatas, itu bisa kita ambil asal kita bisa terampil mengambilnya. Yang berikutnya ada perintah infak, zakat, sedekah. Ini adalah untuk menjaga kemanusiaan dan menjaga diri kita sendiri sebenarnya. Jadi zakat itu bukan kepentingan orang lain sebenarnya, itu kepentingan sendiri. Sedekah itu sebenarnya bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan kita sendiri untuk menjaga kita. Ya, kalau kita pelit, maka tetangga kita tidak akan menjaga kita. Ya, Allah telah menjanjikan bahwa sedekah itu akan menghalangi bala, pasti. Realisasinya, logikanya, coba saja jika Anda dalam suatu perkampungan, dalam suatu lingkungan, Anda pelit, nggak memiliki, Anda kaya, pelit, nggak mau sedekah sama sekali, pasti orang-orang di sekitar Anda nggak mau tahu dengan Anda. Ketika Anda kemalingan misalnya, orang-orang sekitar Anda langsung sujud syukur gitu, kapok gitu ya, syukur itu nggak malah membantu. Tapi ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan menjaganya kita dan berlipat-lipat. Itu dipahami itu. Kekayaan merupakan karunia dan kebaikan, itu jelas. Ini kita lihat nih. Sekarang saya mau tanya nih, ya, ketika Anda memberi sesuatu, entah itu makanan, permen, ya, atau apa begitu, pada teman Anda, kamu merasakan bahagia enggak? Merasakan kebahagiaan enggak? Senang banget ya, banget bisa berbagi. sesuatu. Ya, bisa berbagi. Banget. Ya, banget itu. Banget. Hati nurani kita nggak bisa Banget. dilepaskan itu dengan memberi seseorang. Jadi, apakah kita nanti tidak ingin atau kita mengorbankan diri tidak ingin menjadi pemberi gitu ya, karena itu kebahagiaan hakiki adalah bisa memberi, bisa bermanfaat pada orang lain, itu kebahagiaan yang sungguh-sungguh hakiki. Maka oleh karena itu maka kita kalau bisa itu ya bersemangat berusaha tetap jadi kaya. Nah gitu. Nah sekarang yang dimaksud kaya itu kaya apa? Ini dulu deh, kaya dibutuhkan harus kaya itu kenapa gitu ya. Nah di sini nih ada perintah berhajilah jika engkau mampu. Kan senang banget kalau kita bisa berhaji bagi orang Islam. Berjihadlah dengan hartamu. Dengan apa ya, kita harus kaya. Kenapa dengan kaya? Kita bisa berjihad dengan hartamu. Dengan apa hartamu? Contohnya apa? Bisa membantu, misalnya ada kerja bakti, kasih minum seceret minuman, itu kan jalan kebenaran. Makanan, membangun masjid misalnya dengan semen, iuran semen satu sak saja, satu sak atau satu kantong gitu aja nggak apa-apa. Misalnya begitu itu juga bisa, ya. Membantu adik-adik kelas dengan buku-buku yang sudah nggak terpakai dulu, buku-bukumu di SD daripada numpuk, kasihkan ke SD Anda semula. Bu, ini untuk
perpustakaan adik-adik kelas. Oh, itu berjihad itu. Terus lagi ada tunaikanlah zakat, infak sedekah. Nah, ada perintah itu. Kalau kita nggak mampu, nggak kaya, bagaimana bisa kita seperti itu? Nggak bisa. Terus lagi, panjangkanlah silaturahim. Kita punya saudara agak jauhan, ada 10 kilo atau luar kota, kita ke sana. Ingat bahwa silaturahim itu memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, banyak rezeki gitu ya. Nah, ketika di sana pun perlu transportasi. Ketika Anda silaturahim pakai telepon, perlu pulsa, ya kan? Nah, terus yang berikutnya, cukupkanlah kebutuhan keluargamu. Ada ini keharusan seseorang yang sudah punya bertanggung jawab harus mencukupkan kebutuhan keluarganya. Apa? Makan, minum, kebutuhan dan lain-lain ya. Contoh lagi kebutuhan apa? Tuntutlah ikro. Ya. Pertama kali Tuhan berfirman kepada manusia, perintahnya adalah ikro. Bacalah. Artinya apa? Long life education. Kita harus belajar sepanjang hayat. Artinya bahwa kita dituntut untuk belajar. Bu, tapi nggak mungkin lah, saya sampai S3, sampai S2, misalnya gitu ya. Ingat bahwa yang namanya menuntut ilmu itu tidak harus formal. Ya, non formal boleh. Belajar dari YouTube, nggak sekolah, boleh. Baca buku, wajib itu. Baca apapun kita baca. Bahkan perilaku orang di sekitar kita baca, kita ambil kesimpulan. Itu yang namanya belajar. Belajar bukan berarti terus sekolah formal, terus ya. Gitu. Nah, sekarang apa? Bagaimana ya? Kaya itu kaya yang gimana? Nah, ini. Yang dimaksud kaya di sini adalah kaya semangat. Bu, lah saya nggak mampu. Semangat itu harus siapapun itu, entah mampu, entah tidak, itu tetap harus memiliki kekayaan yang namanya semangat. Semangat untuk apa? Yang paling utama adalah semangat untuk membahagiakan kedua orang tua. Caranya, ya jadi anak yang nurut, nggak boleh ngapusi, ya nggak boleh berbohong. Bu, ada iuran kelas, mah, ada iuran 300.000, ternyata itu ngapusi. Nah, itu nggak berkah namanya. Itu nggak membahagiakan orang tua nanti. Semangat apa? Semangat belajar. Waduh, ini daring lagi. Wah, nggak semangat, males aku, misalnya gitu. Nggak boleh, ya. Gitu. Berikutnya, kaya input. Input berupa masukan, wawasan, pengalaman, gitu. Seperti yang saya terangkan tadi. Kaya gagasan, ide, ya, pengalaman. Pengalaman zaman SD, pengalaman SMA itu merupakan salah satu dasar kekayaan kita. Ambil kekayaan yang pengalaman yang bagus ya. Terus, Bu, lah dulu saya tuh nggak bisa kimia, nggak bisa matematika, nggak boleh. Kalau nggak bisa, ingat ya anak-anak, suatu kegagalan itu adalah suatu sangat pengalaman yang berharga. Ketika Anda bisa bangkit dari Anda jatuh, maka itulah sebenarnya kesuksesan yang sebenarnya. Ya, jadi ketika contoh nih pengalaman itu, kaya akan pengalaman. Itu contohnya begini. Ketika Anda naik sepeda terus jatuh, kan punya pengalaman jatuh itu. Nah, ketika Anda bangkit lagi, bangun, belajar sepeda lagi, pasti Anda punya pengalaman. Saya harus lebih hati-hati. Nah, nanti begitu kan? Tapi kalau nggak punya pengalaman jatuh, wah dia wadut-wadut saja. Suatu saat kena, wah jadi pengalaman. Jadi ketika Anda jatuh, ketika Anda mengalami pengalaman pahit, harus tetap bersyukur. Tidak boleh putus asa. Itu ciri-ciri orang sukses. Posisinya dimanapun berada, apapun profesinya. Jika Anda mengalami kepahitan, mengalami kegagalan, wajib bersyukur. Kenapa? Anda diberikan pengalaman yang pahit. Sehingga Anda bisa lebih berhati-hati. Itu yang penting. Yang berikutnya, kaya hati, kaya ibadah. Kaya ibadah itu ya amal. Amal itu banyak, tidak hanya amal berupa harta. Amal itu bisa berupa apa saja. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang tahu kira-kira? Amal itu tidak harus berupa harta, tapi bisa berupa apa contohnya? Ilmu, Bu. Apa? Amal ibadah ilmu.
Ilmu Bu, ilmu. Ilmu disampaikan. Apa lagi? Tidak hanya harta kan, bisa ilmu. Terus apa lagi? Iya, Apa lagi? Senyuman. Perbuatan. perbuatan. Ya perbuatan kita senyuman, saling tolong menolong. Tolong menolong, pakai tenaga ya, pakai fisik tenaga bisa Ya. nggak? Bisa. Nah itu Anda termasuk orang kaya ya. Kalau Anda mau menolong sesama itu Anda kaya. Amal itu bisa ya termasuk selain amal-amal keagamaan, ritual kita ke atas ya. Kaya hati itu contohnya apa? Rasa kasih sayang, tolong menolong. Jadi kita senyum, ramah, mau tolong. Jadi yang pintar fisika misalnya, ketika ada tugas temennya nggak tahu diajari ya. Terus yang nggak bisa jangan malu, kaya semangat. Jadi yang nggak bisa, yang nggak mampu, Anda punya kekayaan berupa kaya semangat. Semangat apa? Saya mau tahu, saya mau belajar. Yang pinter nggak boleh pelit, karena kalau pinter dibagikan, di-share ke temannya, tambah semakin ngelotok itu, tambah semakin pinter. Jadi orang jangan pelit. Makanya tadi otak kita kalau sering diasah semakin pinter, ya semakin pinter. Ketika kita belajar kimia, Anda misalnya mengalami menganalisa pinter gitu ya, mengajari temannya sama dengan Anda mengasah otak Anda. Justru semakin pinter, semakin tajam. Lihat pisau itu kan sudah tajam, tapi kalau lama nggak diasah dia akan berkarat. Nah, jika Anda kaya ini semua, bonusnya adalah kaya harta. Pasti itu. Pasti. Orang akan suka, Anda akan dibantu, banyak teman, banyak jaringan gitu ya. Karena Anda dulu baikkan. Nah, inilah karakter faktor dari manusia, karakter kuat yang dimiliki oleh para banget di telinganya, guys, tolong dimatiin dong. Tolong dimatiin. Ini di telinganya Bu Is kencang banget. Nah, oke. Baik. Nah, ini karakternya. Yang pertama, karakternya adalah harus disiplin. Segala sesuatu itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin, ya sudah, malah ketumpuk pekerjaan yang lain. Ini kuncinya itu memang kedisiplinan. Yang kedua, berani bercita-cita. Anda harus berani bercita-cita. Jangan sampai Anda punya berpikiran negatif, saya nggak mungkin. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena di alam semesta itu berlaku hukum law of projection. Apa itu? Proyeksi. Hukum of proyeksi. Law of projection. Artinya gini, ketika Bapak Ibu guru, misalnya ini bayangkan di luar di pertemuan tatap muka nih. Misalnya ini contoh saya saja lah. Saya pakai laptop, saya hubungkan dengan LCD. Kan ada layar monitornya. Ketika ada layar monitor, ketika laptop saya tulis tulisan, saya sukses. Maka di layar monitor pasti tulisannya juga sama kan? Saya sukses. Gitu kan? Ya, itulah bentuk visualisasi dari otak kita. Kekuatan berpikir. Jadi itulah kekuatan berpikir kita. Yang di alam semesta berlaku law of projection. Jika Anda, saya miskin, ya nanti keluarnya miskin. Saya kaya, nanti keluarnya Anda kaya. Pasti itu. Itu sudah banyak orang yang, tapi ini beneran. Jadi artinya gini, ketika Anda sampaikan itu, masuk ke terhipnosis di dalam diri Anda, maka akan keluar energi-energi positif untuk mewujudkannya. Itu anak-anak. Berani berproses. Jadi orang-orang yang berpikiran positif, yang berani bercita-cita, itu pasti berani berproses. Berani mengevaluasi diri. Berani dikritik. Nah, orang-orang yang sukses, itu mereka karena berani dikritik, menerima kritik dari teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak,
kalian ketika melihat cermin ya, ketika Anda menyisir rambut, ketika Anda pakai make up, itu kan bercermin diri, pakai baju juga bercermin diri. Cermin itu kalau boleh ngomong, itu mengkritik Anda. Kamu kok bajunya nggak rapi itu. Ketika Anda pakai make up, bedakmu itu loh, nemplok-nemplok rak roto. Oke ya. Nah, terus yang pakai semur, pakai rambut anak laki-laki. Ketika sisiran itu nggak rapi, itu masih ada yang gondrong ke depan, itu nggak bagus ke belakang. Cermin itu kalau boleh ngomong seperti itu. Nah, itulah kritik. Jadi kalau Anda sedang dikritik orang, kalau Anda itu memang orang yang sukses, akan berhasil, Anda justru berterima kasih pada orang-orang yang mengkritik Anda. Karena justru karena mereka lah Anda itu disuruh sempurna. Anda disuruh menjadi lebih baik lagi. Anda nanti dituntun kepada kesuksesan. Itu. Jadi jangan membenci orang yang mengkritik Anda. Salah besar. Dan jika Anda menjadi seorang kritikus, jadilah kritikus yang bijaksana. Artinya begini, gimana? Kalau ada temanmu pakai seragam, pakai baju, warnanya hijau, atasannya hijau, bawahnya merah. Terus, itu nggak cocok loh, itu warnanya nggak matching. Maka yang cocok adalah biru dan merah, jangan merah dan hijau, itu nggak bagus. Nah, itu pengkritik yang bagus. Jangan asal kritik tapi nggak tahu solusinya. Maka jadilah orang yang mengkritik yang bijaksana. Dan yang dikritik nggak boleh dendam, tapi harus berterima kasih. Itu ciri-ciri orang sukses. Betul itu ya. Saya mengalami sendiri. Gigih, ulet, dan pantang menyerah. Gigih, ulet, pantang menyerah, pasti. Jadi tetap nggak bisa belajar ini, tetap berulang kali mencoba, bereksperimen, dan seterusnya. Oke, kalian tahu nggak siapa yang ilmuwan penemu lampu itu? Ada yang tahu? Ilmuwan yang menemukan lampu? Iya, bagus sekali. Thomas Alva Edison. Nah, itu patut menjadi inspirasi kita tentang sikapnya yang ulet, pantang menyerah, teguh pendiriannya, telaten. Kenapa? Karena dia berusaha tidak patah semangat, itu mencoba terus sampai 900 sekian, hampir 1000, baru dia menemukan betul-betul ini lampunya, dan dimanfaatkan orang sedunia itu akhirnya ya. Itulah karakter orang kuat, calon orang-orang sukses. Nah, pertemuan hari ini anak-anak semuanya adalah ada 5 hal yang harus kalian bisa ya pelajari hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti Anda bisa membedakan antara wirausaha dan kewirausahaan. Anda juga harus bisa menyebutkan karakter wirausahawan yang sukses, yang berhasil. Menyebutkan faktor penyebab kegagalan usaha. Menyebutkan faktor pendukung keberhasilan usaha. Usahanya kok gagal, kenapa? Kenapa ini? Terus kenapa ya itu kok bisa sukses ya? Faktor apa saja ya? Terus menyebutkan jiwa, sikap, dan perilaku orang yang benar bagaimana. Nanti ini yang kita pelajari ini ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Enggak, Bu. Baik. Tidak, Bu. Alhamdulillah enggak. Ya, sekarang kita ke PowerPoint intinya. Sudah terlihatkah PowerPoint saya, tayangan saya? Sudah. Oke. Baik. Udah Bu, udah. Saya langsung ke kesimpulan aja. Ini nanti dibaca sendiri ya, baca sendiri. Karena yang poin penting tentang sikap sudah saya sampaikan. Oke, sekarang saya Siap Bu. sudah terlihatkah sekarang? Sudah. Oke. Ya, coba siapa yang mau menjawab apa yang
kalian ketahui tentang kewirausahaan? Krik. Ayo, siapa mau jawab? Boleh baca kok, boleh baca, boleh. Boleh baca PPT saya kok. Yang pinter siapa yang pinter? Kelihatan enggak PPT-nya? Buketu. Kelihatan. Ya, silakan yang mau menjawab. Bingung, Bu. Ya, silakan. Kewirausahaan Adalah Itu apa yuk? tolong dibaca aja itu. Ulangi Bu soalnya tadi apa Bu? Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Boleh baca pengertian yang di tempat saya itu. Di apa? Hah? Kan kelihatan itu. Baca saja PPT saya. Kalau pakai pendapat pribadi, Bu. Boleh banget. Bagus banget malam. Silahkan. Wirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Absen 20 Bu. Oke. Ya, siap. Nah, inti dari yang Anda bagus ya. Coba tepuk tangan untuk semuanya. Untuk jawab yang bagus banget. Intinya ini, tapi tadi ada ide dan sebagainya ya. Jadi kewirausahaan itu apa? Suatu kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan, keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan ide tadi yang disampaikan ya. Itu intinya. Nah, sekarang kalau wirausaha itu apa? Wirausaha. Orang yang melakukan mandiri, Bu. Iya, betul. Orang yang melakukan itu tadi kegiatan tadi. melakukan aktivitas. absen 20. Iya. Absen 20 Bu. Intinya Kuil. orang yang mempunyai kemampuan melihat, menilai ya, kesempatan bisnis dengan menggunakan sumber daya untuk mengambil keuntungan. Namanya aja wirausaha pasti dia mengambil keuntungan, gitu ya. Nah, di sini kata sendiri boleh ya. Intinya itu di sini ini. Sampai di sini jelas ya. Nah, seorang wirausahawan yang memiliki jiwa entrepreneurship biasanya memiliki kemampuan berpikir kreatif dan keberanian bertindak inovatif ya, dengan memanfaatkan sumber daya untuk meraih suatu peluang. Nah, sekarang siapa yang tahu perbedaan antara kreatif dan inovatif? Kreatif itu apa? Sudah, kreatif dulu aja. Siapa yang mau berpendapat? Kreatif adalah kemampuan untuk Yang Kreatif. Berarti bisa menciptakan diri sendiri, berimajinasi. Imajinasi yang menimbulkan dari pikiran kita sendiri. Kreatif. Coba yang kemampuan untuk ya, kreatif adalah kemampuan untuk mencanangkan sesuatu yang berbeda dari ordinary. yes, satu ya kata kuncinya sesuatu yang berbeda. Kreatif, kalau boleh saya sampaikan aja. Kreatif itu berasal dari kata create. Create itu apa? Mencipta. Jika Anda mampu menciptakan sesuatu, itulah Anda berarti orang kreatif. Gitu. Sekarang bedanya apa Bu dengan
inovatif. Nah, siapa yang bisa inovatif? Inovatif Inovatif adalah adalah proses menggambarkan untuk penerapan memulai atau sesuatu penggunaan sesuatu yang hal baru yang di memiliki nilai bagi orang lain. Ada yang lain? Ada yang lain? saya. Apa? Inovatif adalah menggambarkan untuk memulai Untuk sesuatu memulai yang sesuatu baru ke dalam pasar dan Baru. sebelumnya belum pernah. yang Oke, bagus semuanya. Intinya 20 Bu. Intinya begini. Intinya inovatif, inovasi itu barangnya sudah ada. Tetapi ada model baru, pembaharuan. Jadi kalau kreatif itu ini ya. Kreatif itu mengcreate sebelumnya nggak ada barangnya. Tapi terus jadi ada. Itu namanya kreatif, menciptakan, menghasilkan sesuatu yang baru. Ini ciri-ciri orang kreatif nih, banyak ide, banyak kemauan, terus jiwanya suka tantangan biasanya. Selalu mencoba. Kayak Thomas Edison tadi. Memiliki jiwa yang profesional. Terus kalau inovatif itu artinya memperbaharui. Innovate, yang memperkenalkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru tadi betul. Jadi sebelumnya itu sudah ada, tapi dimodifikasi, ditiru terus dimodifikasi. Itu disebut inovatif. Nah, sekarang contoh nih. Kalian tahu kalau waktu di pasar, di toko-toko itulah, toko makanan misalnya, Batam itu kan banyak pisang ya. Terus orang jualnya apa? Keripik pisang. Udah, keripik pisang. Pisangnya hanya rasa gurih, Picok. asin, sama manis ya, sama manis. Nah, rasanya hanya itu. Maka bosen itu. Maka kalau orang yang inovatif, orang yang kreatif itu menjadi yang lain daripada yang lain. Misalnya gimana? Keripiknya tadi dibalut dengan Dikasih coklat. duren. Balut dengan coklat misalnya ya. Jadilah nama apa? Keripik pisang tapi rasa coklat, sudah nggak kelihatan pisangnya. Terus namanya pun dirubah. Kalau biasa kan keripik pisang, aja keripik pisang wono tunggal, tak menarik gitu. Karena udah dibalut coklat, nanti jadi koko banana. Terus dirasa barbecue misalnya gitu ya, banana misalnya rasa barbecue, cheese banana, rasa keju, dan macam-macam gitu. Terus kemasannya juga dirubah. Inovasi, biasanya orang paling plastik 1 kiloan, plastik bening strapless, gitu kan? Nanti setelah dibuka melempem, direbung semut, gitu kan? Nah, kalau orang yang kreatif, maka enggak, buatlah kesan yang bagus, pakai plastik yang agak tebal, di model vakum, terus ada seperti klipnya, ya, kayak di klip gitu ya. Seperti selerekan plastik. Nah, itu dibuka, ditutup lagi, masih tetap nggak ames, nggak pelempem, nggak direbus semut, dan bentuknya kecil-kecil, berapa on saja gitu. Maka harga keripik pisang tadi naik derajatnya. Yang semula 20.000 sekilo di pasar, kalau kemasannya bagus, rasanya sudah beda, harganya bisa 300.000 sekilo. Anda mau kayak gitu? Wow. Nah, nanti Anda saya ajak akan menjadi entrepreneurship dan dari Pak menjadi pengusaha. Nanti ya. Siap Bu. Praktek kita nanti praktek. Iya Bu, siap. Nah, sekarang ini nih ciri-ciri wirausaha, ada percaya diri, kerja keras, tadi udah ya. Ya. gambarnya nggak berubah, Bu. Nggak muncul, Bu. Ini nggak muncul. Oke, coba ya pelan-pelan. Yang tujuan pertemuan 1. Yang lainnya muncul nggak? Satu. Enggak. Nggak berubah. Enggak berubah. Nah, saya ulang. Nggak berubah Saya Bu. ulang. Sekarang gimana?
Udah. Hitam tok. Sekarang sudah Bu. Udah ibu, udah ibu. Coba dibacakan. Coba dibacakan. Apa ciri-ciri dari wirausaha? Salah satu. Percaya diri, Percaya kerja diri, keras, optimis, siap menerima risiko, menciptakan peluang, pola pikir positif, daya saing Pola pikir positif, daya saing. 20. satu aja, nggak Tadi, semuanya. oke, percaya diri ya, tadi ya, harus percaya diri. Nggak boleh lemesan, nggak boleh pesimis, nggak boleh minder. Tuh. Terus kerja keras, harus optimis, nggak boleh pesimis. saing. Siap menerima resiko, tadi itu berulang-ulang mau mencoba, menciptakan peluang. Jadi positif thinking harus kita sebagai pelajar harus berpositif thinking bahwa cita-cita kita nanti bisa terwujud. Ya, terus memiliki daya saing. Kita harus berdaya saing itu apa? Artinya kita harus tetap inovatif tadi itu maksudnya. Ketika Anda nanti menjadi dokter, ketika Anda menjadi dokter harus optimis, iya, dan berpikir positif mulai dari sekarang. Masukkan dalam pikiran Anda, nanti Anda lama-lama bisa terhipnosis, bisa jadi dokter beneran. Amin ya. Ya, kemudian jadi ini ambisius untuk maju. Ambisi boleh, tetapi tidak boleh terlalu ambisius. Ambisius yang dimaksud ambisius untuk maju adalah ambisius dengan cara yang benar. Tidak boleh ambisius dengan menghalalkan segala cara, nggak boleh. Ya, kalau jadi muridnya Bu Is tidak boleh jadi menghalalkan segala cara, nggak boleh. Nggak berkah nanti ya. Terus komitmen terhadap moral. Apa artinya? Harus jujur. Kalau Anda jadi entrepreneurship, Anda jadi pengusaha, entah pengusaha apapun, jadi pimpinan di profesi apapun, nggak boleh bohong. Komitmen terhadap moral, artinya jujur, janji harus ditepati. Ketika Anda jual, ini bagus, ini barangnya bagus, ternyata 2 hari busuk, nggak boleh. Oh ini sudah pas, timbangannya itu 1 kilo, ternyata dikurangi 2 on, misalnya gitu, nggak boleh. Terus ada investor ngasih pengembangan, percaya pada Anda, ngasih modal, janji 1 tahun lunas, ternyata sampai 3 tahun, 4 tahun. Nah ini nggak boleh, nanti nggak dipercaya lagi sehingga modal kita nggak nambah nanti, gitu ya. Produk kita harus berkualitas dengan tadi itu komitmen terhadap moral, disiplin tadi udah, memiliki kemampuan menjual, ini penting banget. Ketika Anda menjadi wirausahawan, itu harus memiliki kemampuan menjual. Ada ilmunya nanti. Bagaimana? Dasarnya adalah kemampuan berinteraksi, kemampuan interpersonal, itu komunikasi. Apapun profesinya, komunikasi itu wajib dikuasai dan dipelajari. Tidak ada orang yang tidak bisa belajar tentang hubungan atau berkomunikasi. Dasarnya itu tadi, spiritual quotient. Apa? Kecerdasan dasarnya. Kita nggak boleh sombong, kita harus ramah. Itu, kalau dasarnya komunikasi itu tadi, nggak boleh sombong, kita harus ramah, seperti itu, nanti banyak orang yang senang ke kita. Artinya apa? Membantu kita. Kita menjualnya enak karena kita nggak sombong, gitu ya. Terus ada kemampuan menjual itu diantaranya apa juga? Di dalamnya adalah proses pemasaran. Ya, ketika pemasaran nggak boleh maksa nggak boleh pemasaran. Nah, untuk pemasaran ada strateginya nanti ya. Nah, ini jiwa, sikap, perilaku kewirausahaan. Percaya diri, inisiatif, motivasi untuk berprestasi tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, untuk apa sih ya belajar kewirausahaan gitu ya? Nah, ini tujuannya anak-anakku semua agar jumlah wirausaha di Indonesia itu meningkat. Jumlah wirausaha yang berkualitas itu bertambah. Kemudian menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat. 3, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat biar kita sejahtera.
Ya, kalau sejahtera kan bisa memberi orang, bisa menolong orang, bisa beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Kemudian membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang di kalangan masyarakat tadi ya, yang sifat-sifat positif karakter kuat tadi itu membudayakan karakter kuat. Manfaat kewirausahaan apa? Menambah daya tampung tenaga kerja, ya sebagai generator pembangunan, memberi contoh bagaimana ya dampak bekerja keras itu, memberi contoh pribadi-pribadi yang unggul, yang perlu diteladani, dan mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, gitu. Juga mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan sederhana. Untungannya apa? Nah ini, kita bisa jadi bos, bisa jadi manajer, bisa jadi owner, jadi juragan. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Jelas ini ya, berwirausaha itu kita bisa untuk mendapatkan keuntungan. Juga terbukanya peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh di tempat kita. Juga terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, juga untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahannya apa? Ini kelemahannya tetap ada, tapi tetap ada solusinya. Ini bertanggung jawabnya berat dan besar dalam berbisnis. Butuh kerja keras dan waktunya berproses ya, lama ya, panjang. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko. Pasti apapun bentuk profesinya, itu pasti ada resikonya. Ada komitmen orang yang bisa bekerja keras nanti tabur tuai tadi itu ya, orang itu bekerja, kalau kita bekerjanya satu langkah ya dapatnya satu langkah, ibaratnya begitu. Dan faktor penyebab kegagalannya apa saja ya? Dalam berusaha ada faktor kegagalannya. Yang pertama karena tidak adanya perencanaan yang matang. Karena tidak ada perencanaan yang matang ya gagal. Kurangnya pengalaman, gerusa-gerusu saja, nggak belajar dari pengalaman orang lain, nggak tanya sana sini, gitu ya gagal. Tidak memiliki semangat yang tinggi, suka putus asa. Udahlah saya gini-gini aja, ya sudah, alamat tutup ya. Kurangnya modal, karena nggak berkualitas dan tidak jujur ya nggak ada yang bisa bantu modalnya. Gitu. Lemahnya pemasaran, nggak bisa, dia nggak punya ilmu strategi pemasaran, tradisional, konvensional, ya nggak maju-maju begitu ya, tidak ada inovasinya, nggak berdaya saing, ya nggak bisa, nggak berhasil. Terus tidak memiliki atas kerja yang tinggi, males-malesan gitu ya, nggak jujur juga, udah. Terus bisa berhasil bagaimana? Ada 5 faktor pendukungnya. Faktor pendukung manusia, ada karakter yang tadi itu, karakter kuatnya. Faktor keuangan, modal yang besar. Bukan modal yang besar saja, tetapi pengelolaan keuangan yang baik. Ya, pengelolaan keuangan yang baik dan tertib. Faktor organisasi, ada job description yang sesuai masing-masing karyawannya. Terus faktor mengatur usaha, manajerialnya bagus. Faktor pemasaran, ini penting banget nih ya, pemasaran itu. Contoh, misalnya gini, ketika Anda posisi tadi di mall misalnya, di mall. Coba untuk faktor pemasaran, apa yang Anda ketahui dan Anda lihat ketika Anda jalan-jalan di Matahari, di Transmart atau apa begitu, ketika Anda jalan-jalan di sana ada enggak sesuatu yang masuk dalam kategori faktor pemasaran? Contohnya, silakan. Banyak. Setelah itu sampaikan namanya, silakan nama, jangan ini tapi sampaikan nama saya ini, gitu aja, jawabnya apa biar enggak campur dengan yang lain. Nama saya Kiswa Andi, Bu. Faktor promosi. Faktor promosi, ya faktor pemasaran. Contohnya apa? Tindakan yang Anda ketahui di sana, Anda yang amati di sini, itu contohnya bagaimana? Contoh konkret media promosi yang ada di sana, media pemasarannya. Diskon, Bu.
bagus sekali. Salah satunya diskon. Oke, yang lain apa? Siapa yang Novel bisa Setiawan, Bu. berkenan? Ya? Nyebar brosur, Bu. Nyebar brosur. Apa? Brosur. Brosur. Ya, bagus. Yang lain lagi? Beli 2 gratis 1. Bagus banget. Beli 2 gratis 1. Wah, langsung buru-buru belanja mereka. Lagi ada yang Beli satu lagi? gratis 1. Oh, apa ada itu? Bangkrut. Sekarang itu Promosi. Promosi. Oke. Ya, bagus sekali ya. Semuanya pinter-pinter. Iya, itulah perlunya faktor pemasaran. Terus pemasarannya nggak ada di situ saja. Ada pemasaran dilihat dari faktor medianya. Gimana? Promosinya iklan. diiklankan Di di sosmed, Bu. Online media sosial. Media sosial. Oke, bagus sekali ya. Oke, nah bagaimana ya langkahnya biar saya bisa jadi wirausahawan yang sukses? Ya, yang pertama gimana? Harus punya visi. Visinya apa ya? Nanti praktek ya. Nanti Anda praktek nanti. Nanti pertemuan kesekian. Ini saya berikan aja dulu. Jadi harus punya visi dan punya tujuan yang jelas. Harus bersedia mengambil resiko uang dan waktu. Pasti ini kalau nggak ada waktu, nggak ada ini ya nggak usah saja gitu ya. Terencana dan terorganisir, kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya, mengembangkan hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan lainnya. Nah, contohnya bisa jelaskan. Bersedia untuk mengambil resiko uang dan waktu. Karena Anda itu berani berproses, kreatif, mau berinovasi, tentu di sini kan mesti mencoba-coba rasa barbeque-nya. Oh, asinan nih. Oh, ini kurang pas, ini kurang asin. Oh, ini keginian rasanya nggak enak. Pasti Anda mengambil resiko, uang dan waktu, ya kan? Nah, gitu. Artinya seperti itu contoh sederhana. Nomor 5, mengembangkan hubungan baik dengan karyawan atau pelanggan. Contoh sederhana. Anda tahu tukang sayur, keliling itu. Nah, Tahu, Bu. Bu Is tuh merasa sangat si pedagang itu tadi tuh melakukan hubungan baik dengan Bu Is. Pada saat puasa, hari mau lebaran, mereka yang langgan tempat Bu Is biasa beli sayur keliling, itu ngasih Bu Is oleh-oleh atau apa ya? THR ya, THR. Hadiah berupa setengah dosen gelas. Kadang itu tahun yang lalu tuh dikasih bawang putih setengah kilo. Pertanyaan itu, Bu. Ya? Gimana? Nah, ada yang kasih gula 1 kilo, gula setengah kilo, berapa sen? Ya, itu aja cukup. Itu menghargai, gitu ya. Itu mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Nanti kalau Anda jadi bos, jangan lupa kasih THR mereka, gitu ya. Itu salah satu langkah. Nah, untuk membuat Anda bisa sukses, berhasil, harus melihat peluang yang pasar yang baik. Jadi nggak menentukan suatu produk itu harus melihat peluang pasarnya, keunggulan persaingannya, kualitas barangnya. Kualitas barangnya ini harus berdaya saing juga. Harus punya inovasi yang berproses. Tadi dasar budaya perusahaan, artinya ini kejujuran. Dasar budaya perusahaan itu adalah kejujuran, ketertiban, disiplin, menghargai pelanggan. Tadi sudah saya telah sampaikan. Terus manajemen yang berkualitas serta dukungan modal yang kuat. Untuk yang terakhir, badan lain, organisasi lain atau investor yang akan membantu kita itu akan percaya dan memberikan modal yang besar apabila perusahaan itu bagus.
Nah, ini faktor yang menyebabkan keberhasilan, mampu melayani konsumen tadi udah ya, mengetahui target pasarnya. Ini apa toh kok kasih catat aja nih, tolong ditutup ya mikrofonnya ini. Tolong mikrofonnya ini ada punya siapa ini? Tolong mikrofonnya yang ada ini ganggu temennya ya nanti. Mampu mengetahui target pasar. Jadi produk yang kita keluarkan itu harus sesuai target yang kita inginkan. Artinya ini adalah produk untuk remaja, anak-anak SMA. Ini produk untuk anak TK dan SD. Nah, kita seperti itu, kita pelajari target pasarnya. Terus memiliki modal yang cukup, mampu mencari dan memanfaatkan informasi, survei-survei ya dari pendapat-pendapat di luar sana tentang produknya. Kemudian mampu mengelola waktu secara efisien, serta memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Jadi anak-anak, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan berwirausaha. Ada tenaga ahlinya. Kalau kita nggak ahli, jangan coba-coba, ya. Kita bisa bayar tenaga ahli, gitu. Tapi kita harus berusaha untuk berhubungan yang baik dengan mereka. Kalau enggak, bisa kita pas itu. Nah, ruang lingkup apa saja ya untuk berwirausaha? Banyak ya, luas sekali. Di lapangan agraris itu pertanian, pertanian, tanaman hias, tanaman pangan itu ada di sana, tanaman budaya, tanaman pangan ya. Terus peternakan sampai dengan olahannya, agraris pun dengan olahannya. Keripik tempe, terus keripik pisang yang tadi itu masuk di agraris bisa. Kalau hasil pengolahannya masuk ke sana. Terus peternakan, ini di samping mengelola peternakan juga hasilnya, olahannya. Perkebunan sama, pemberi jasa, pengembang dan energi, serta lapangan industri dan kerajinan. Nah, ini semuanya adalah ruang lingkupnya. Baik anak-anak, ini materi yang sudah saya sampaikan. Nanti akan saya share di grup ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, ada pertanyaan sebelum saya sampaikan tugasnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, jelas semua ya. Sekarang tugasnya, ya oke. Sekarang perhatikan tugasnya. Tugasnya adalah ada 2. Tugasnya yang pertama adalah tugas yang dikumpulkan nanti, cara mengumpulkannya, hasil pekerjaannya, nanti kan dikerjakan di buku yang tadi saya sampaikan di awal. Ditulis di sana, nanti kemudian difoto. Nah, setelah difoto, dikirim melalui email saya. Tidak dikirim melalui WA Japri saya. Karena bisa saya del. Karena kalau enggak nanti tak deli semua, masalahnya di foto-foto terlalu banyak berat. Ya, jadi nanti mengumpulkannya di email. Berikutnya, tugas yang kedua nanti tugas praktek. Nah, sekarang saya berikan tugas yang dikumpulkan terlebih dahulu. Sekarang yang dikumpulkan terlebih dahulu ini. Ini untuk praktek ya. Ini, tulislah cita-cita paling tinggi Anda. Pikirkan dan renungkan. Saya ulang. No, tugas dikumpulkan yang nomor 1 adalah tulislah cita-cita tertinggi Anda. Ini nggak boleh main-main ya. Maka Anda harus betul-betul tuliskan dari hati nurani Anda yang betul-betul Anda inginkan betul nanti suatu saat nanti. Siap, Bu. Nomor 1. Nomor 2. Tulislah hambatan-hambatan yang terdapat dalam diri Anda saat ini. Tulislah hambatan-hambatan dalam diri Anda. Contohnya apa ya? Misalnya gini. Hambatan dalam kita itu kadang-kadang gini. Males, gitu. Males itu kan hambatan. Terus berpikir negatif, pesimis, ragu-ragu, merasa nggak mungkin mencapai cita-cita, misalnya nggak punya uang, tulis saja itu, nggak apa-apa, tulis saja. Orang tua nggak menyetujui, saya pemarah,
Saya suka iri. Saya, pokoknya yang jelek-jelek. belajar, Bu. Males belajar. Misalnya gitu ya. Tulis saja semuanya dengan jujur. Nanti nggak ada yang tahu hanya saya. Oke? Ya, Nah, Bu. Ya. di foto, Iya, kasih Bu. foto, oper ke email saya. Nah, Lewat email berarti, Bu? iya, harus email karena kalau japri lewat WA foto bisa saya hilangkan itu. Nanti kalau belum saya baca tiba-tiba hilang. Nah, berikutnya tugas praktek. Tugas prakteknya ambil 2 lembar kertas. 1 kertas itu berisi cita-cita Anda yang tulis tadi. Terus dilempit, dilipat, taruh dompet, taruh di botol atau mana, disimpan yang baik. Jadilah dokumen. Ya. Kertas yang Siap, kedua, Bu. tulislah di kertas yang kedua, Anda tulis hambatan tadi disalin di kertas yang berbeda. Oke. Setelah itu bakar. Baca bismillah, hambatan itu langsung bakar. Insya Allah nanti kalau sudah dibakar, lenyap itu Anda akan menjadi dengan pribadi dengan semangat baru untuk memenuhi cita-cita Anda tadi. Amin. Amin. Harus praktek. Bu. Saya percaya Harus kalian dibakar, Mbak, Bu. jujur. Saya percaya Anda jujur dan melakukan apa yang saya perintahkan untuk yang praktek. Ya, Bu. Ya, oke. Siap, Nah, Bu. Ya. saya kira itu ya. Nanti materi akan saya share. Iya, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, kemudian nanti yang tidak ikut, nanti saya berikan rekaman KBM ini. Sehingga nanti bisa belajar diulang lagi. Gitu ya. Baik. Ada yang mau tanya, Bu, itu, Bu. Silahkan yang mau tanya. Bu, saya mau tanya, Bu. Silahkan. Kertas yang tadi hambatan itu harus dibakar apa bisa dilenyapkan dengan cara lain, Bu? Contohnya apa? Dibuang. Jangan dikali. Diselokan, Bu. jangan diselokan, dibakar menjadi abu biar lenyap. Buang di tempat yang jauh. Dia jadi Pencemaran. polusi. Sumbangkan orang lain, Bu, biar orang Ya, yang merasakan. kan jadi abu sudah lenyap nanti. Jadi abu itu jadi apa? Ya. Anu lagi dia jadi uap H2O dan jadi karbon. Hilang sudah. Oke? Ya, Oke, Bu. Ya. Ya, Bu, terima kasih. Bentar ya. Terima catat kasih. dulu. Ini akan saya bentar ya, saya download daftar hadirnya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Amin, amin. Amin. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa tuh? Mungkin